Kasus dugaan maladministrasi yang dialami oleh Aira Sirli Alnaira, anak kedua dari pasangan Ferry Sujarwo dengan Arum Rosalina, warga desa Sonobekel, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk masih terus berlanjut. Tim kuasa hukum orang tua korban telah mendatangi RSUD Nganjuk untuk mengirimkan somasi dan klarifikasi. Atas kejadian ini, tim kuasa hukum akan menggugat RSUD Nganjuk secara perdata dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Selain mengarah dalam pelanggaran hukum perdata, tim kuasa hukum juga mengindikasikan pelanggaran hukum pidana sesuai pasal 277 KUHP tentang perbuatan yang sengaja menggelapkan asal-usul seseorang dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Prayogo Laksono, kuasa hukum Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina menjelaskan tuntutan dalam kasus dugaan maladministrasi terhadap RSUD Nganjuk telah memiliki bukti yang kuat untuk diproses secara hukum. Sebab pihaknya telah memiliki sejumlah bukti seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit yang menyatakan bayi tersebut adalah perempuan. Kami hari ini ada agenda khusus untuk mewakili klien kami, yaitu Saudara Ferry, yang kemarin sempat viral di media terkait perubahan jenis kelamin di saat persalinan. Nah, hari ini kami mengirimkan surat klarifikasi dan somasi kepada Kepala RSUD, Direktur RSUD Kabupaten Nganjuk. Isi dari somasi itu apa saja? Kalau kita cuplik isi dari somasi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mohon klarifikasi terkait permohonan data-data, termasuk jika itu nanti dimungkinkan di dalam somasi, kita juga akan memperingatkan RSUD Nganjuk bahwa kita akan melakukan upaya hukum. Upaya hukum seperti apa, Mas, yang akan dilakukan? Terkait upaya hukum, untuk sementara awal kami akan melakukan upaya hukum menurut analisa kami sementara ini upaya hukum keperdataan, yaitu gugatan ganti kerugian baik imaterial maupun material. Sementara itu, Eko Santoso, Humas RSUD Nganjuk, mengaku akan berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit terkait somasi dan klarifikasi yang dikirimkan kuasa hukum Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil dari tim investigasi internal dalam kasus dugaan maladministrasi yang terjadi kepada korban. Kita setelah menerima dari kuasa hukumnya Mas Ferry, tentu kita pelajari, jadi nunggu nanti kita mempelajari dulu. Apa yang akan dipersiapkan? Ya, standar aja ya, kita mempersiapkan itu tadi untuk tim investigasi di rumah internal. Jadi persiapannya hanya itu. Pak, mau tanya terkait dengan jenazah pada saat itu pulangnya itu dibawa sendiri atau difasilitasi ambulan dari RSUD? Nah, itu saya belum mendengar soal itu, yang kita cari. SOP-nya sebenarnya seperti apa, Pak, terkait dengan penanganan jenazah? Akan kita lihat SOP-nya gimana. Nggak, maksudnya SOP-nya seperti apa yang seharusnya diambil? Akan saya cek dulu SOP-nya gimana gitu. Pak, kalau dari hasil sementara investigasi selama ini apa, Pak? Ya belum bisa kita, karena masih berjalan ini timnya investigasi internal. Sebelumnya, kasus dugaan maladministrasi ini berawal saat pasangan suami istri Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina melahirkan anak keduanya di RSUD Nganjuk beberapa waktu lalu. Pihak RSUD telah menyatakan bayi yang baru lahir tersebut berjenis kelamin perempuan. Kabar ini pun diperkuat dengan surat keterangan kelahiran secara resmi dari rumah sakit. Namun, setelah kondisi bayi kritis hingga meninggal dunia, jenazah bayi yang diserahkan oleh pihak rumah sakit ternyata adalah laki-laki. Atas kejadian ini, kedua orang tua merasa tak terima dan meminta pertanggungjawaban dari RSUD Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.